Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Bita telah memberikan waktu untuk presentasi kepada kelompok 1 dan yang bertemakan tentang dinamika penyelesaian sengketa lingkungan dalam optimalisasi alternatif penyelesaian kasus pertambangan ilegal di Spogo Boyolali. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama, Bagas Alnas dengan NIM 21000247176. Dan yang kedua, saya sendiri sebagai moderator, yaitu Dendri Septangda dengan NIM 210002439. Yang ketiga yaitu Muhammad Hanan dengan NIM 21000248182. Dan yang terakhir yaitu Wahid Mutarom dengan NIM 2100024206206. Selanjutnya akan dibacakan slide berikutnya yaitu dengan Mas Wahid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya abstrak. Dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup, khususnya di Spogo Boyolali, Indonesia. Produk pertambangan sebagai sumber daya alam tidak terbarukan harus dieksploitasi dengan cara yang ramah lingkungan. Namun kenyataannya seringkali menyebabkan kerusakan ekosistem lokal. Kerusakan ini mencakup gejolak sosial, perubahan struktural masyarakat agraris menjadi masyarakat pertambangan, dan pencemaran lingkungan sekitar pertambangan. Pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sektor pertambangan meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar, sering juga menimbulkan permasalahan lingkungan dan konflik sosial. Makalah ini mengidentifikasikan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui metode alternatif dispute resolution atau ADR dapat menjadi solusi efektif. ADR mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase, memberikan keuntungan seperti keputusan yang cepat, biaya yang terjangkau, dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah dan mediator memainkan peran penting dalam memastikan kesempatan yang adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil win-win dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Eliminasi penambangan ilegal juga dapat diwujudkan, melindungi alam Boyolali dan masyarakat setempat dari dampak negatif penambangan yang tidak sesuai izin. Peningkatan transparansi proses sosialisasi dan publikasi sejak awal kegiatan pertambangan diperlukan untuk menghindari pelanggaran perizinan dan meningkatkan dukungan masyarakat. Dengan mengoptimalkan penyelesaian sengketa lingkungan, makalah ini menyoroti pentingnya upaya lintas sektor dan partisipasi masyarakat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan hidup. Selanjutnya bab 1, pendahuluan latar belakang. Produk pertambangan biasanya merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka penambangan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan hidup berarti menjaga fungsi lingkungan hidup. Penambangan dapat merusak ekosistem lokal. Potensi kerusakan ditentukan oleh banyak faktor penambangan, termasuk teknologi penambangan dan pengolahannya. Kami tidak peduli apa yang terjadi atau akan terjadi di masa depan karena pemanfaatan lahan dan sumber daya alam selalu diutamakan dibandingkan pertimbangan lingkungan. Bagaimana manfaat berkemanfaatan bagi generasi berikutnya. Aspek pencegahan selalu diabaikan demi memastikan bahwa kerusakan semakin besar dan dihilangkan. Dampak pertambangan tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, namun seringkali juga menimbulkan gejolak sosial yang mengkhawatirkan, peningkatan ketegangan dengan masyarakat lokal, dan perubahan struktural masyarakat agraris
menjadi masyarakat pertambangan, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar pertambangan. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah upaya pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, pangan, sandang papan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan salah satu kunci pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun juga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Sektor pertambangan sendiri merupakan money changer yang besar bagi Indonesia. Selanjutnya, Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan saya, yaitu pembahasan yaitu kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri dan pertambangan, tantangan penyelesaian sengketa di Boyolali. Kerusakan dan pencemaran erat kaitannya dengan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang disebabkan oleh kegiatan industri yang berupa limbah dan limbah berat. Kegiatan pertambangan, kerusakan fasilitas, bocoran, pencemaran hasil pertambangan, limbah, pencemaran udara, kerusakan bekas pertambangan baik logam, bahkan radioaktif, dan lain-lain. 3. Aktivitas transportasi berupa asap, kenaikan suhu dalam kota, kebisingan mobil, tumpahan bahan bakar berupa minyak dari kapal tanker. 4. Adanya residu kegiatan pertanian, khususnya penggunaan bahan-bahan kimia seperti insektisida, herbisida, fungisida, dan lain-lain untuk mengendalikan serangga atau hama tanaman, dan penggunaan pupuk anorganik. Kegiatan yang disebutkan sebanyak kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertambangan. Kegiatan penambangan di Boyolali sangat luas, khususnya tambang drilling, karena kaya akan sumber daya alam. Kegiatan pertambangan di wilayah Boyolali diatur dengan tentang pertambangan mineral, bukan logam dan batuan. Berdasarkan undang-undang ini, kompleks pertambangan dibagi menjadi 2, yaitu A. Mineral bukan logam antara lain intan, korundum, grafit, arsenik, warsa, klorin, yodium, brom, dan lainnya. Batuan yang termasuk puing-puing besar, kerikil gunung besar, kerikil sungai, batu sungai, kerikil sungai yang diayak yang termasuk yang tidak mengandung pasir, pasir timbunan, pasir pasang surut, kerikil pasir alam, material timbunan yang dipilih dengan cermat. Area yang berpotensi besar untuk pertambangan kegiatannya adalah lereng Gunung Merapi dan Desa Cepogo Boyolali yang terletak di Merbabu. Sebab sumber daya alam dan pertambangan batuan sangat melimpah, namun aktivitas penambangan tersebut menimbulkan beberapa dampak negatif berupa kerusakan jalan, permasalahan udara, dan berkurangnya jumlah air bersih. Selain itu, terdapat perselisihan yang timbul akibat penggalian tambang golongan C di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Banyak orang dan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran mekanisme perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada kontraktor pertambangan sebanyak orang. Lanjut, Mas. Pertambangan khususnya kegiatan seperti tambang drilling di Boyolali dapat menyebabkan kerusakan jalan, permasalahan udara, dan berkurangnya jumlah air bersih. Penggalian tambang golongan C di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali dapat menimbulkan konflik antara pihak terkait dan masyarakat akibat permasalahan perizinan dan dampak lingkungan. Asap, kebisingan mobil, dan tumpahan bahan bakar dari kendaraan berkontribusi pada pencemaran udara dan kerusakan lingkungan. Aktivitas transportasi laut seperti tumpahan minyak dari kapal tanker dapat mencemari perairan dan merusak ekosistem laut. Penggunaan bahan kimia seperti insektisida, herbisida, dan fungisida dalam pertanian dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Praktik-praktik ini juga dapat merusak keseimbangan ekosistem dan berdampak negatif pada kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil pertanian tersebut. Dampak-dampak ini mengakibatkan perselisihan antara pihak terkait, terutama terkait dengan pelanggaran mekanisme perizinan dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Pengadilan administrasi hukum perdata pidana atau yudisial dapat digunakan untuk penyelesaian di luar pengadilan dengan asumsi bahwa hasilnya lebih mendukung masyarakat yang terkena dampak. Penyelesaian ini dapat mencakup resolusi sengketa melalui lembaga masyarakat untuk mempertimbangkan kepentingan bersama. 16 badan peradilan berupaya menangani perselisihan lingkungan hidup, meskipun keberhasilannya bergantung pada ketentuan lebih lanjut dan implementasi yang efektif.
Industri perlu ditanggapi dengan peraturan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Perubahan pada prosedur hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun lembaga ekstrayudisial penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan lingkungan. Peningkatan transparansi proses sosialisasi dan publikasi sejak awal kegiatan pertambangan dapat menghindari pelanggaran perizinan dan meningkatkan dukungan masyarakat. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup memerlukan upaya lintas sektor dan keterlibatan masyarakat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Wahid. Silakan, monggo. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Mengoptimalkan penyelesaian sengketa lingkungan dalam alternatif efektif di Sepoonggo Boyolali. Efektivitas penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya sengketa pengeboran dan pertambangan C di Sepoonggo Boyolali. Dalam persoalan lingkungan hidup, tindakan pembalasan dalam pengertian hukum pidana hanya memberikan sedikit ganti rugi bagi mereka yang terkena dampak kerusakan lingkungan hidup. Seperti menghukum para pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, kalaupun sudah ada putus, prosesnya biasanya memakan waktu yang lama jika kerusakan lingkungan telah terjadi dan tidak dapat diperbaiki, atau jika pelaku diwajibkan oleh pengadilan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Masalah lingkungan dapat diselesaikan dengan membentuk semacam komunitas pengolahan kerusakan di mana mereka berkumpul dan dengan bekerja sama dalam pola. Pemerintah dapat dan pemangku kepentingan dunia usaha berusaha mencari solusi. 24 alternatif dispute resolusi atau ADR atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian yang win-win. Situasinya sama untuk keduanya. Solusi pemenang. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau tindakan khusus untuk menjamin agar dampak buruk lingkungan hidup tidak terjadi atau terulang kembali sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai A. Bentuk dan besarnya ganti rugi, B. Pencemaran dan atau perusakan, C. Tindakan khusus yang menjamin tidak terulangnya kembali sengketa lingkungan hidup, kontaminasi dan atau perusakan. Kemudian yang D. Tindakan untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya mengoptimalkan penyelesaian sengketa lingkungan dalam alternatif efektif di Sepoonggo Boyolali. Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, bahkan arbitrase. Penyelesaian di luar pengadilan merupakan cara yang disukai masyarakat Sepoonggo, namun dalam praktiknya pelaksanaan ini masih belum cukup untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan para pihak. Dalam hal ini, pemerintah harus menunjukkan inisiatif tingkat tinggi dengan mendukung mediator penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau cara alternatif penyelesaian sengketa lebih menguntungkan para pihak dibandingkan dengan cara administratif, pidana, atau perdata. Oleh karena itu, melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tepat pada operasi penambangan yang tidak memiliki izin atau ilegal, atau yang memiliki izin tetapi tidak melaksanakan proses perizinan dengan baik, dapat diharapkan dihilangkan di masa depan. Disebar ke seluruh Boyolali untuk memastikan alam Boyolali tetap terlindungi dan masyarakat setempat tidak diganggu oleh penambang yang tidak sesuai dengan izin dan prosedur yang sah. Efektivitas penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya sengketa pengeboran dan pertambangan C di Sepoonggo Boyolali, memiliki relevansi yang besar meningkatkan dampak serius yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Dalam mengatasi sengketa semacam ini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tindakan pembalasan dalam hukum pidana. Dalam konteks sengketa lingkungan hidup, tindakan pembalasan dalam pengertian hukum pidana seringkali
memberikan ganti rugi yang terbatas bagi pihak yang terkena dampak kerusakan lingkungan. Pemrosesan hukum pidana memakan waktu yang lama dan seringkali memberikan hasil yang kurang memadai jika kerusakan sudah terjadi. Oleh karena itu, pendekatan alternatif diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang lebih efisien dan menyeluruh. Yang kedua, komunitas pengelolaan kerusakan. Dalam menangani sengketa lingkungan, pembentukan komunitas pengelolaan kerusakan dapat menjadi solusi efektif. Melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, pemangku dunia usaha, dan masyarakat lokal dalam sebuah forum kolaboratif dapat menciptakan solusi yang lebih holistik. Kemudian yang ketiga, dispute resolution atau ADR. Penerapan alternatif dispute resolution atau ADR atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat memberikan solusi yang lebih cepat, terjangkau, dan berorientasi pada kepentingan bersama. ADR melibatkan berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konkret sengketa. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dalam menghadapi dampak serius kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat, penyelesaian sengketa lingkungan hidup menjadi krusial. Penerapan alternatif penyelesaian sengketa seperti alternatif dispute resolution atau ADR dapat menjadi solusi efektif. Pendekatan ini memberikan keuntungan dalam hal kecepatan biaya dan orientasi pada kepentingan bersama. Pembentukan komunitas pengelolaan kerusakan yang dapat menjadi solusi holistik melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan dunia usaha, dan masyarakat lokal. Tujuan utama penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi tindakan, pencegahan, dan langkah-langkah agar sengketa tidak terulang. Peran pemerintah dan mediator sangat penting dalam menjamin kesuksesan penyelesaian di luar pengadilan. Pentingnya mengeliminasi penambangan ilegal juga menjadi fokus dengan harapan melindungi alam Boyolali dan mencegah gangguan terhadap masyarakat setempat. Melalui upaya lintas sektor dan partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat mencapai solusi berkelanjutan dan melibatkan semua pihak terkait. Baik, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.